Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang materi sumber belajar. Yang pertama, definisi sumber belajar. Di sini menurut ahli yang pertama, sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Sedangkan menurut ahli kedua, sumber belajar adalah segala jenis media, benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar. Jadi dari kedua ahli tersebut bisa kita simpulkan yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu yang merupakan benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang bisa menimbulkan proses belajar. Jadi sumber belajar adalah mungkin segala sesuatu yang ada dalam lingkungan kita, baik itu benda, data, fakta, ide, maupun orang yang menimbulkan proses belajar. Nah, selanjutnya yaitu jenis sumber belajar. Di sini sumber belajar ada 6. Untuk yang pertama yaitu pesan, yaitu untuk pesan berupa informasi, dongeng, cerita rakyat, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber belajar melalui orang. Jadi di situ orang bisa kita gambarkan seperti guru, tokoh masyarakat, narasumber, atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber belajar yaitu bahan, yaitu bisa berupa buku, koran, majalah, dan lainnya. Lalu yang keempat di sini itu alat perlengkapan, yaitu bisa berupa komputer, radio, TV, HP juga bisa termasuk. Selanjutnya yang kelima yaitu kegiatan atau aktivitas. Di sini bisa berupa diskusi, seminar, ataupun permainan. Selanjutnya yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan di sini bisa seperti kebun binatang, pasar, museum, dan lainnya. Jadi bisa kita pahami bersama-sama jenis sumber belajar itu ada banyak ya. Bisa berupa pesan, bisa berupa seseorang, bisa berupa bahan, alat perlengkapan, kegiatan atau aktivitas, maupun lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Di sini manfaat sumber belajar juga saya ambil 6, yaitu yang pertama memberikan pengalaman belajar. Jadi belajar itu memberikan pengalaman bagi kita. Ya, terus yang kedua yaitu menambah dan memperluas ilmu. Jadi dengan sumber belajar itu kita bisa memperluas ilmu dan kita juga menambah ilmu yang kita dapat. Selanjutnya yaitu yang ketiga memberi informasi yang akurat dan terbaru. Jadi sumber belajar juga bermanfaat untuk memberikan informasi yang terkini ya atau terbaru dan terakurat juga. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat membantu memecahkan masalah. Jadi kita bisa memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar itu sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat ya. Jadi kalau direncanakan dengan tepat ya, informasi itu akan bernilai positif ya. Selanjutnya yang keenam dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang. Jadi melalui sumber belajar kita bisa untuk berpikir, terus bersikap, juga berkembang sesuai dengan diri kita ya. Selanjutnya yaitu fungsi sumber belajar. Di sini fungsi sumber belajar saya ambil 3, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran. Di sini meningkatkan produktivitas pelajaran yaitu mempercepat laju belajar.
dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik ya. Terus juga bisa mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak mengembangkan gairah dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. Jadi mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Lalu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya di situ. Ya, karena sifatnya lebih individual. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Di sini kita bisa merancang program pembelajaran itu lebih sistematis lagi gitu ya. Jadi itu fungsi sumber belajar yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi pada materi keempat kita tentang sumber belajar yang perlu diingat yaitu tentang definisi sumber belajar itu seperti apa ya. Terus jenis-jenis sumber belajar tadi ada 6 ya. Yang pertama pesan, orang, bahan, alat atau pelengkap, kegiatan atau aktivitas, dan juga lingkungan. Selanjutnya, manfaat sumber belajar tadi sudah saya singgung ada 6, lalu fungsi sumber belajar juga sudah saya singgung ya. Jadi pada pertemuan keempat ini mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.